Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti dari kelas MJ604. Di sini saya akan presentasikan lembar jawaban ujian akhir semester studi kelayakan bisnis. Di sini ada studi kasus, sebuah tim wirausaha muda berencana mendirikan sebuah startup agritech bernama AgriPro yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen akhir dan pasar ekspor melalui platform digital berbasis aplikasi mobile. Model bisnis ini mengandalkan sistem pre-order, manajemen rantai pasok digital, dan analitik harga komoditas real time. Tim tersebut mengajukan proposal investasi kepada investor, namun diminta untuk menyertakan hasil studi kelayakan bisnis komprehensif karena sektor pertanian dinilai berisiko tinggi dan sangat bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca, logistik, dan regulasi ekspor. Analisis kelayakan bisnis Agripo. Yang pertama yaitu ada aspek dasar, potensi pasarnya yaitu besar karena permintaan produk pertanian yang terus meningkat. Target pasarnya petani lokal, konsumen akhir, dan pasar ekspor. Resikonya yaitu fluktuasi harga komoditas, perubahan referensi konsumen, dan persaingan dengan plafon lain. Kedua yaitu ada aspek teknis. Teknologi, aplikasi mobile dengan sistem pre-order, manajemen rantai pasok digital, dan analitik harga komoditas real-time. Resikonya yaitu kegagalan teknologi, keamanan data, dan integrasi dengan sistem lain. Ketiga ada aspek hukum. Regulasinya, peraturan ekspor-impor, peraturan pertanian, dan peraturan terkait penggunaan teknologi. Resikonya yaitu perubahan regulasi, masalah kepatuhan, dan sengketa hukum. Yang keempat ada aspek manajerial. Tim manajemennya, pengalaman dan keahlian dalam bidang pertanian, teknologi, dan bisnis. Resikonya yaitu kegagalan manajemen, kurangnya pengalaman, dan perubahan tim. Kelima ada aspek keuangan. Biayanya, pengembangan aplikasi, akuisisi pengguna, biaya operasional, dan biaya lain-lain. Pendapatan, transaksi, komisi, dan pendapatan lain-lain. Resikonya yaitu kegagalan keuangan, kurangnya pendanaan, dan perubahan kondisi ekonomi. Proyeksi arus kas 5 tahun. Asumsinya yaitu yang pertama itu biaya pengembangan aplikasi itu 500 juta rupiah tahun pertama. Akuisisi pengguna 200 juta rupiah tahun pertama meningkat 20% per tahun. Biaya operasionalnya 100 juta rupiah tahun pertama meningkat 15% per tahun. Pendapatan 500 juta rupiah tahun pertama meningkat 30% per tahun. Pertumbuhan tahunan 20% tahun kedua sampai kelima. Tahun pertama pendapatan 500 juta rupiah, biayanya itu 800 juta rupiah itu dari biaya pengembangan aplikasi ditambah akuisisi pengguna ditambah biaya operasional. Arus kasnya kurang 300 juta rupiah. Tahun kedua pendapatannya itu 650 juta rupiah, 30% pertumbuhan. Biayanya 630 juta rupiah itu dari akuisisi pengguna ditambah biaya operasional. Arus kasnya ada 20 juta rupiah. Tahun ketiga, pendapatan pendapatannya 845 juta rupiah. 30% pertumbuhan. Biayanya 724,5 juta rupiah itu dari akuisisi pengguna ditambah biaya operasional. Arus kasnya ada 120,5 juta rupiah. Oke, selanjutnya tahun keempat itu pendapatannya 1.998,5 juta rupiah. Itu 30% pertumbuhan. Biayanya 832,16 juta rupiah. Itu dari akuisisi pengguna ditambah biaya operasional. Arus kasnya ada 266,3
32 juta rupiah. Tahun kelima itu pendapatannya 1.428,05 juta rupiah, 30% pertumbuhan. Biayanya 956,01 juta. Itu dari akuisisi pengguna ditambah biaya operasional. Terus ada arus kas itu ada 472,04 juta rupiah. Dengan demikian, proyeksi arus kas menunjukkan bahwa Agripro dapat mencapai titik impas pada tahun kedua dan meningkatkan arus kas positif pada tahun-tahun berikutnya. Namun perlu diingat bahwa proyeksi ini berdasarkan asumsi dan dapat berbeda dengan kenyataan. Indikator kelayakan finansial. Yang pertama itu ada NPV, Net Present Value. NPV itu rumusnya sigma arus kas tahun T dibagi 1 plus R pangkat T. Sama dengan minus 300 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 20 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 120,5 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,5 pangkat 3 ditambah 266,32 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 4 ditambah 472,04 juta rupiah dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 5 itu hasilnya itu didapat senilai 234,19 juta. Yang nomor 2 itu ada IRR, Internal Rate of Return. IRR itu 23,14%, dihitung menggunakan metode iterasi. Yang ketiga ada payback period. Payback period sama dengan 3,5 tahun, dihitung berdasarkan arus kas. Yang keempat ada profitability index. Profitability index sama dengan MPV dibagi biaya investasi awal. MPV tadi didapat 234,19 juta rupiah dibagi biaya awalnya itu 500 juta rupiah. Yang didapat yaitu 0,468. Implikasi MPV positif menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial. Yang kedua yaitu IRR lebih besar. Biaya modal menunjukkan bahwa proyek ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modal. Yang ketiga, payback period yang relatif singkat menunjukkan bahwa proyek ini dapat mengembalikan investasi awal dalam waktu yang wajar. Keempat, profitability index lebih besar daripada 0, menunjukkan bahwa proyek ini memiliki potensi keuntungan yang baik. Dengan demikian, berdasarkan proyeksi arus kas dan indikator kelayakan finansial, proyek Agripro dapat dianggap layak secara finansial dan memiliki potensi keuntungan yang baik. Evaluasi kelayakan jangka panjang. Yang pertama yaitu teknologi mudah ditiru. Resiko tinggi karena kompetitor besar dapat dengan mudah meniru teknologi Agripro. Namun, Agripro dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan inovatif untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kedua, bergantung pada kerjasama dengan koperasi tani. Resikonya sedang, karena Agripro perlu memastikan kerjasama yang stabil dengan koperasi tani. Agripro dapat mempertimbangkan untuk membangun hubungan yang kuat dengan koperasi tani dan mengembangkan
strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu mitra. Yang ketiga yaitu perubahan regulasi ekspor. Resiko tinggi karena perubahan regulasi dapat mempengaruhi bisnis agripro secara signifikan. Agripro perlu memantau perubahan regulasi dan pengembangan strategi untuk mengadaptasi perubahan tersebut. Rekomendasi strategi. Yang pertama yaitu inovasi model bisnis. Agripro dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar dan regulasi. Kedua, manajemen resiko. Agripro perlu mengembangkan strategi manajemen resiko yang efektif untuk menghadapi resiko-resiko yang telah diidentifikasi. Ketiga, diversifikasi. Agripro dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi produk atau jasa untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Keempat, kerjasama strategi. Agripro dapat mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama strategi dengan mitra bisnis yang dapat membantu meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko. Kelima, pengembangan teknologi. Agripro perlu terus mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan inovatif untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Keenam, pembangunan hubungan dengan koperasi tani. Agripro perlu membangun hubungan yang kuat dengan koperasi tani dan mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu mitra. Ketujuh, pemantauan perubahan regulasi. Agripro perlu memantau perubahan regulasi dan mengembangkan strategi untuk mengadaptasi perubahan tersebut. Dengan demikian, Agripro perlu mempertimbangkan rekomendasi strategis di atas untuk meningkatkan kelayakan dan daya saing bisnisnya dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau bila ada kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.